Perjalanan panjang jembatan Serandaan 1 atau Serandaan Lama ini mulai dari zaman kolonial Belanda pada waktu dahulu sebagai jalur jalan kereta api tebu, kemudian dialihfungsikan menjadi jalur jalan raya dan akhirnya pada hari Jumat kemarin tanggal 7 Februari 2025 ini runtuh karena tergerus oleh aliran air di bawahnya. Efek dari jebolnya ground seal di jembatan Serandaan ini, teman-teman semua. Sebelum runtuhnya jembatan Serandaan Lama ini, ada satu buah konstruksi jembatan yang terlebih dahulu amblas di sisi timurnya, yang kemudian membuat jembatan ini ditutup untuk aktivitas besar atau aktivitas umum. Jadi hanya boleh dilalui pejalan kaki dan sepeda motor. Kami akan mencoba merangkum dari berbagai sumber sejarah perjalanan panjang dari jembatan Serandaan 1 ini atau jembatan Serandaan Lama ini. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, jembatan Serandaan pertama kali dibangun pada tahun 1925 dan diresmikan pada tahun 1929 sebagai jalur kereta api lori pengangkut tebu. Jembatan ini memiliki panjang 531 meter dengan 59 bentang, masing-masing sepanjang 9 meter. Awalnya struktur lantainya menggunakan kayu sebelum diganti menjadi beton pada tahun 1962. Seiring berjalannya waktu, jembatan ini mengalami beberapa kali renovasi dan berubah fungsi. Pada tahun 1951, jembatan lori ini dialihkan menjadi jembatan jalan raya. Kemudian pada periode tahun 1979 sampai dengan 1985, dilakukan pelebaran jembatan dari 3,3 meter menjadi 5,5 meter, serta penggantian material gelagar dari baja menjadi komposit. Namun struktur bawah jembatan, terutama pilar dan pondasinya, tidak pernah mengalami perubahan sejak pertama kali dibangun. Akibatnya, faktor usia dan kondisi lingkungan menjadi pemicu utama degradasi struktur jembatan. Ambrolnya atau putusnya sebagian dari jembatan Serandaan Lama ini bukanlah terjadi secara tiba-tiba, tetapi memang sudah ada tanda-tandanya sejak lama. Dasar Sungai Progo yang mengalami penurunan hingga 3 meter sejak pembangunan jembatan. Hal ini mengurangi daya dukung pondasi terhadap beban di atasnya. Kemudian di sisi lain ada juga gerusan lokal di sekitar pilar, sehingga saat aliran sungai yang deras menyebabkan erosi di sekitar pondasi yang memperlemah struktur jembatan seiring waktu berjalan. Ditambah lagi dengan jebolnya ground seal di sisi selatan dari jembatan Serandaan 2 atau jembatan Serandaan baru yang telah dibangun, ini memperparah keadaan dari jembatan Serandaan 1 yang akhirnya membuat kaki-kaki jembatan tidak sanggup lagi menahan beban jembatan di atasnya, dan pada hari Kamis malam Jumat kemarin, jembatan ini putus sebagian atau ambrol sebagian seperti yang terlihat di depan kita. Sebelum ambrolnya jembatan ini sebenarnya sudah ada konstruksi yang terlebih dahulu amblas di sisi sebelah timur, teman-teman semua. Dan yang itu membuat jembatan ini ditutup untuk aktivitas umum. Nah, faktor penyebab dari amblasnya konstruksi di sisi timur itu adalah antara lain meningkat tajamnya penggunaan jembatan dari 5.000 kendaraan pada tahun 1984 menjadi 20.000 kendaraan pada tahun 2000. Peningkatan volume ini memberikan tekanan besar pada struktur jembatan yang pada awalnya tidak dirancang untuk menahan beban sebesar itu. Beberapa langkah perbaikan telah dilakukan sejak tahun 1990-an, seperti pemasangan bronjong dan rehabilitasi pondasi. Namun upaya ini tidak sepenuhnya berhasil karena justru menyebabkan penyempitan alur sungai dan meningkatkan gerusan di sekitar pilar. Pada akhirnya sebagian jembatan Serandaan ini harus
putus atau harus ambrol karena gerusan air yang semakin deras di bawahnya, atau aliran Sungai Progo yang semakin deras di bawahnya akibat dari jebolnya ground seal atau penahan atau pengaman jembatan di sisi selatan dari jembatan Serandaan 1 dan 2 ini, teman-teman semua. Dan para pakar menilai kerusakan pada tiang penyangga semakin parah setelah dam Serandaan jebol. Terus banyak juga yang menyebut dipicu akibat dari penambangan pasir di kawasan atau sekitar kawasan tersebut. Di sisi timur dari jembatan yang putus saat ini itu sebenarnya ada 2 pilar yang amblas terjadi sekitar pada tahun 2000-an. 2 dari 58 pilar jembatan turun yang terjadi dalam 2 hari secara berurutan. Pilar ke-25 turun pada tanggal 20 April 2000 dan pilar ke-26 turun pada hari berikutnya. Sebelum peristiwa ini, sebuah truk tronton bermuatan semen melintasi jembatan pada 19 April tahun 2000. Menyusul peristiwa ini, sebuah jembatan darurat tipe bailey dipasang di atas bentang yang turun untuk membuka akses jembatan. Nah, jadi sebelum dibangun jembatan Serandaan 2 yang lebih megah di sisi selatan dari jembatan Serandaan 1 yang putus ini, jembatan ini telah diupayakan perbaikan dan perawatan. Namun karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan, akhirnya jembatan ini ditutup dan dibuatkanlah jembatan baru di sisi selatannya yang disebut dengan jembatan Serandaan 2. Nah, informasi yang kami peroleh dari berbagai sumber juga bahwa ground seal yang sekarang jebol di sisi selatan dari jembatan Serandaan yang baru ini atau jembatan Serandaan 2 ini adalah dibangun untuk mengamankan jembatan Serandaan lama ini. Jadi perlindungan jembatan Serandaan yang paling signifikan diperoleh setelah pembangunan ground seal yang berada lebih kurang 500 meter di hilir jembatan pada tahun 2001 dan sampai dengan 2003. Ground seal berfungsi mempertahankan taraf dasar sungai di taraf mercu ground seal. Ground seal mencegah degradasi dasar sungai. Dalam kasus di Serandaan, ground seal bahkan ditujukan untuk mengembalikan dasar sungai ke posisi semula, yaitu sejajar dengan dasar pile cap jembatan. Jadi kalau jembatan Serandaan 1 yang sekarang putus bagian ini sebagai akibat dari jebolnya atau hancurnya ground seal di sisi selatannya, sepertinya berkaitan ya teman-teman, karena dulu ground seal itu dibangun untuk mengamankan jembatan ini. Nah, ground seal-nya jebol, jembatannya ini ikut jebol juga. Pada tahun 2025 sampai dengan 2027 dibangun jembatan Serandaan 2 atau jembatan Serandaan baru yang berada di sisi selatan dari jembatan Serandaan 1 yang putus ini, teman-teman semua. Jembatan Serandaan 2 memiliki panjang 626,75 meter, terdiri dari 14 bentang. Per bentangnya ada 35 meter dan 3 bentang 15 meter. Struktur bawah berupa 16 buah pilar bulat yang berdiri di atas pondasi sumuran. Jembatan Serandaan 2 dibangun karena sudah diprediksi bahwa jembatan Serandaan 1 ini tidak memungkinkan lagi untuk dijadikan jalur lalu lintas padat, karena semakin tahun semakin padat. Kemudian hanya dibuatkan jembatan baru yang lebih kokoh di sisi dari selatan jembatan Serandaan lama ini, teman-teman semua. Jebolnya ground seal di selatan jembatan Serandaan ini semoga tidak berpengaruh untuk jembatan Serandaan baru. Walaupun kalau kita lihat sekarang di kaki jembatan Serandaan baru itu juga sudah mulai terlihat pondasi profilnya, terutama di pilar yang paling timur yang berdekatan dengan area daratan. Itu sudah sangat terlihat sekali pondasi profilnya. Tapi gerak cepat pemerintah juga telah dimulainya perbaikan untuk ground seal atau pengaman jembatan di sisi selatan dari jembatan Serandaan ini, teman-teman semua. Saat jembatan Serandaan baru telah dibangun, kenapa jembatan Serandaan 1 masih dipertahankan? Nah, ini perlu kita
ketahui juga bahwa pada waktu pembangunan jembatan Serandaan 2, jembatan lama atau jembatan Serandaan 1 direncanakan untuk dibongkar. Salah satu alasan pembongkaran adalah kekhawatiran terhadap kekuatan struktur jembatan Serandaan 1 dan kekhawatiran bahwa jembatan lama ini akan membahayakan pengguna atau jembatan baru, atau setidaknya akan menyebabkan pertambahan kedalaman gerusan dasar sungai di pilar jembatan baru. Kajian yang dilakukan pada tahun 2007 menunjukkan bahwa struktur jembatan Serandaan 1 masih mampu untuk menopang jembatan dan beban lalu lintas di atasnya. Tentunya beban lalu lintas yang disarankan adalah lalu lintas kendaraan ringan. Kajian secara hidrolis dilakukan melalui simulasi aliran dengan bantuan model aliran 2 dimensi dari kecepatan aliran di pilar jembatan. Kemudian diperkirakan kedalaman gerusan lokal. Hasil studi menunjukkan bahwa tidak ada resiko pertambahan kedalaman gerusan di pilar jembatan baru yang ditimbulkan oleh pilar jembatan lama. Pada waktu dahulu mempertahankan keberadaan jembatan Serandaan lama atau jembatan Serandaan 1 itu memiliki beberapa keuntungan, yaitu salah satunya diantaranya adalah menghemat biaya, karena pembongkaran jembatan ini tentulah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian jembatan masih dapat difungsikan untuk lalu lintas ringan dengan rehabilitasi terhadap bentang yang mengalami penurunan. Atau kalaupun tidak dilakukan rehabilitasi, maka jembatan ini dapat menjadi tempat pembelajaran mengenai problematika jembatan yang ditimbulkan oleh degradasi dasar sungai dan gerusan sungai. Pada akhirnya, waktulah dan alam yang menentukan keberadaan jembatan Serandaan 1 ini. Pada saat ini, karena kerusakan dari dam pengaman ground atau ground sheet di sisi selatannya, maka jembatan Serandaan 1 ini akhirnya putus sebagian dan menjadi julukan baru, menjadi jembatan buntung. Entah nanti apakah akan dibongkar ataukah tidak, kita tunggu saja bagaimanakah perkembangan lanjutan tentang jembatan Serandaan 1 dan 2 yang sangat menarik perhatian banyak kalangan ini, teman-teman. Demikian sejarah dari pembangunan jembatan Serandaan 1 dan 2. Semoga informasi ini bermanfaat.